Semangat pagi, keluarga besar Primaya Hospital Bekasi Utara. Saat ini, dari Departemen Pendidikan dan Pelatihan Primaya Hospital Bekasi Utara mengadakan program pelatihan baru yang bernama Learn and Grow Together Primaya Hospital Bekasi Utara. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan seluruh tenaga kerja di Primaya Hospital Bekasi Utara untuk menciptakan pengalaman berobat yang berkualitas, empatik, dan personal bagi pasien, sehingga pasien dan pendamping merasa aman, nyaman, didengar, dan dihargai selama proses perawatan. Program Run and Grow Together ini dilakukan minimal 1 kali sebulan secara online, wajib diikuti oleh seluruh karyawan Prima Hospital Bekasi Utara, dan wajib mengerjakan setiap kuis yang tersedia di dalam materi. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi Patient Focus Extramal Service atau service ekstramal yang berfokus pada pasien. Sebelum kita membicarakan topik kita pada hari ini, ada baiknya kita mengenal medan tempur di mana tempat kita bekerja. Tujuannya adalah agar kita bisa lebih siap dalam bekerja, cepat beradaptasi, dan dapat melakukan inovasi-inovasi. Medan tempur ini adalah industri rumah sakit. Tiap industri atau bisnis atau perusahaan pastinya membutuhkan customer untuk membeli produknya, baik berupa barang ataupun jasa. Tanpa customer, maka industri atau bisnis atau perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan pendapatan dan cepat atau lambat akan mati dengan sendirinya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga customer agar dapat loyal dengan produk atau perusahaan kita. Siapakah customer rumah sakit? Customer rumah sakit adalah pasien dan pendampingnya. Setiap customer tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di industri perhotelan dan rumah sakit, walaupun sama-sama bergerak di bidang pelayanan jasa, tetapi karakteristik customer-nya sangat jauh berbeda. Customer yang ke hotel mayoritas adalah orang-orang yang memiliki tujuan untuk rekreasi ataupun kegiatan meeting. Orang-orang yang memiliki tujuan rekreasi biasanya memiliki emosi yang positif seperti happy dan semangat. Lalu, bagaimana dengan karakteristik customer rumah sakit, dalam hal ini pasien? Secara fisik, pasien mengalami rasa sakit atau rasa tidak nyaman di dalam tubuhnya. Kemudian, secara pikiran, pasien memiliki banyak kekhawatiran di dalam pikirannya, seperti apakah penyakit saya bisa mematikan atau tidak, apakah bisa disembuhkan atau tidak, berapa biaya pengobatannya, apakah uang atau plafon saya cukup, siapa yang akan menjaga anak-anak di rumah apabila saya disuruh rawat inap, bagaimana dengan deadline pekerjaan-pekerjaan yang harus tertunda, dan lain-lain. Jadi, begitu banyak beban pikiran yang membuat pasien menjadi sangat khawatir dalam banyak hal. Karena secara fisik dan pikiran beban pasien sudah begitu besar, maka emosi pasien menjadi negatif, seperti takut, kecewa, sedih, dan marah terhadap kondisi yang dideritanya. Jadi, kesimpulannya, sebelum tiba di rumah sakit pun, pasien sudah memiliki berbagai macam keluhan di dalam dirinya. Sehingga apabila layanan yang diberikan rumah sakit tidak sesuai dengan harapan, maka akan mudah sekali terjadinya komplain. Oleh karena itu, setiap orang yang bekerja di rumah sakit wajib memahami karakteristik pasien atau pendamping pasien. Pengetahuan tentang karakteristik pasien menjadi modal dasar dalam membangun budaya pelayanan yang baik. Apabila ada tenaga kerja rumah sakit yang tidak mau memahami atau tidak peduli terhadap karakteristik pasien atau pendamping, maka akan menimbulkan risiko terhadap proses pemberian pelayanan kepada pasien. Karakteristik lainnya adalah ekspektasi pasien dan pendamping terhadap pelayanan rumah sakit terus meningkat. Seringkali, pasien sudah memiliki pengalaman berobat di berbagai macam rumah sakit, sehingga memiliki berbagai macam pengalaman positif dan negatif di masing-masing rumah sakit tersebut. Biasanya, pengalaman positif yang didapat di salah satu rumah sakit akan dijadikan standar ekspektasi saat berobat di rumah sakit lainnya. Saat ini, sebelum pasien atau pendamping berobat rumah sakit, sering menggunakan Google Review untuk referensi rumah sakit di mana dia mau berobat.
Apabila Google Review rumah sakit tersebut positif, maka akan dijadikan referensi tempat untuk berobat. Tetapi sebaliknya, apabila reviewnya banyak komen negatif, maka pasien tidak akan berobat ke rumah sakit tersebut. Google Review juga digunakan pasien pada saat selesai proses pengobatan. Apabila pelayanan yang diberikan baik, maka pasien tidak segan akan memberikan komen positif. Dan sebaliknya, apabila pelayanan yang diberikan kurang baik, maka pasien juga akan memberikan komentar negatif pada Google Review. Nah, bagaimana dengan pelayanan di Primaya Hospital Bekasi Utara? Silakan masing-masing melihat Google Review Primaya Hospital Bekasi Utara. Unit-unit mana yang mendapatkan komentar negatif dan positif? Tentunya, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mempertahankan apa yang sudah positif dan memperbaiki apa yang masih negatif. Perjalanan pasien selama proses pengobatan di rumah sakit sangat panjang dan melelahkan. Seringkali, pasien datang ke rumah sakit pagi hari dan baru selesai di sore hari. Coba kita bayangkan bersama, di tengah fisiknya yang sedang sakit, pasien masih harus berjuang dengan proses yang begitu panjang dan melelahkan. Hal ini seringkali menimbulkan trauma tersendiri untuk pasien datang kembali berobat ke rumah sakit tersebut. Dalam proses pengobatan pasien, juga melibatkan berbagai unit layanan, antara lain parkir, security di pintu masuk, bagian registrasi, pemeriksaan tanda vital di nurse station, konsultasi dokter di poli, kasir, pemeriksaan penunjang baik lab ataupun radiologi, farmasi, dan lainnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk setiap unit untuk dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik, sehingga tidak ada miskomunikasi dan miskoordinasi dalam melayani pasien. Sebagai contoh, apabila saat masuk dalam rumah sakit, security tidak menyambut dengan ramah atau tidak membantu pasien yang membutuhkan pertolongan atau informasi, maka pasien bisa kecewa dan marah. Kekecewaan dan kemarahan ini biasanya akan berlanjut di pos-pos unit selanjutnya, dan akhirnya pada saat pulang memberikan review negatif terhadap pelayanan di rumah sakit. Sangat penting kita menyadari bahwa kualitas pelayanan yang kita berikan kepada pasien di unit kita masing-masing akan sangat berpengaruh terhadap unit-unit selanjutnya. Pada dasarnya, pasien menginginkan layanan yang cepat, tepat, informatif, solutif, dan nyaman. Saat ini, rumah sakit premium berlomba-lomba untuk fokus dalam meningkatkan kualitas patient journey. Saat ini, banyak bermunculan rumah sakit baru yang menawarkan berbagai layanan medis unggulan, teknologi medis terbaru, dan fasilitas yang eksklusif. Jadi, pasien memiliki banyak pilihan rumah sakit untuk berobat. Keputusan pemilihan rumah sakit biasanya tidak hanya dari aspek produk layanan saja, melainkan juga dari kualitas servis yang diberikan. Bagaimana caranya agar pasien tetap loyal berobat ke suatu rumah sakit? Harus ada ikatan emosional positif antara pasien dan petugas rumah sakit selama proses pelayanan, seperti empati, mengenali pasien atau pendampingnya, dan memberikan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi pasien. Semua tenaga medis dan non-medis dalam memberikan pelayanan harus berorientasi kepada kebaikan dan kepuasan pasien dan pendamping. Setelah kita mengetahui karakteristik customer dan kompetisi di industri rumah sakit, saatnya kita membahas salah satu inovasi dalam meningkatkan pelayanan di rumah sakit, yaitu Patient Focus Extra Mile Service. Patient Focus Extra Mile Service atau service extra mile yang berfokus pada pasien adalah pendekatan pelayanan di bidang kesehatan yang menempatkan pasien sebagai pusat perhatian dan secara aktif berusaha memberikan pelayanan melebihi harapan mereka. Jadi di sini ada kata kuncinya adalah melebihi harapan. Jadi kita memberikan sesuatu yang melampaui dari harapan mereka. Contoh pelayanan yang melebihi harapan antara lain, staf tidak hanya ramah, tapi juga mengenal dan mengingat nama pelanggan, pasien atau pendamping. Masalah ditangani lebih cepat dari waktu yang dijanjikan. Perawat tidak hanya merawat pasien,
tapi juga mengenal dan memperhatikan pendamping pasien. Dan seperti yang kita lihat pada gambar, dokter dan perawat melakukan birthday surprise pada pasien. Tentunya, hal ini akan menjadi suatu pengalaman yang sangat personal sekali, baik bagi pasien maupun bagi keluarga pasien. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman yang berkualitas, empatik, dan personal bagi pasien, sehingga mereka merasa aman, nyaman, didengar, dan dihargai selama proses perawatan. Pengalaman inilah yang membuat pasien selalu kembali ke rumah sakit Anda, walaupun rumah sakit kompetitor mungkin memiliki kelebihan dari sisi produk dan fasilitas. Salah satu contoh cerita yang sering dijadikan role model adalah apa yang dilakukan oleh BCA. Zaman dulu, BCA sangat terkenal dengan layanan customer service-nya, di mana para customer service-nya selain berpenampilan menarik, selalu senyum, ramah dalam berkomunikasi, dan juga sangat solutif. Tetapi, seringkali kita harus mengantri untuk mendapatkan layanan customer service-nya. Saat ini, BCA telah melakukan langkah inovatif di mana security yang tugas utamanya adalah menjaga keamanan dilantik untuk dapat melakukan external service. Security BCA saat ini tidak hanya ramah, informatif, juga dapat memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah customer. Sehingga sebagian besar masalah customer dapat ditangani di area lobby tanpa harus mengantri untuk bertemu dengan customer service. Semua customer menjadi puas dan senang terhadap inovasi ini. Dan pada akhirnya, layanan security BCA menjadi role model untuk standar pelayanan security di perusahaan-perusahaan perbankan lainnya. Dalam ilmu marketing, salah satu prinsip yang mendasar adalah tentang memahami kebutuhan atau needs dan keinginan atau wants orang atau pelanggan, serta memberikan apa yang mereka inginkan dengan cara yang membuat mereka merasa senang menerimanya. Kita dapat mengilustrasikan prinsip marketing dengan external service sebagai berikut. Pasien atau customer rumah sakit datang berobat ke rumah sakit, apa yang dia butuhkan, apa need-nya. Tentunya kebutuhannya adalah mendapatkan layanan medis. Contohnya layanan medis di IGD, poliklinik, rawat inap, MCU, dan lainnya. Di masa lalu, dengan memenuhi kebutuhan pasien melalui layanan medis, pasien biasanya sudah puas. Tetapi saat ini ekspektasi pasien semakin meningkat, sehingga pasien yang berobat tidak cukup hanya dengan mendapatkan layanan medis saja, melainkan mereka memiliki keinginan-keinginan lainnya. Selanjutnya, apa yang pasien inginkan atau wants? Yang diinginkan pasien selama pasien berobat ke rumah sakit adalah mendapatkan servis yang excellence. Contohnya, tugas ramah dan komunikatif, antrian cepat, fasilitas nyaman. Dengan memenuhi need and want pasien, biasanya pasien sudah cukup puas selama mendapatkan pelayanan. Tetapi di tengah kompetisi industri rumah sakit yang ketat, kita perlu memiliki langkah yang inovatif dan unik sehingga membedakan kita dari rumah sakit lainnya. Langkah tersebut tergambar dari sebuah pertanyaan lanjutan dari sisi pasien atau customer, yaitu apa yang membuat dia happy? Pertanyaannya sederhana, tapi memiliki tantangan yang sangat tinggi untuk mencapainya. Bagaimana merubah pasien yang datang ke rumah sakit dengan emosi yang penuh kekhawatiran, kekecewaan, kesedihan, kemarahan, diubah menjadi happy? Jawabannya adalah extra mile service. Extra mile service merupakan langkah inovatif yang bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. Contoh extra mile service di rumah sakit, antara lain sebagai contoh gift di poli anak, atau setelah pengambilan darah, diberikan stiker pada anak, lalu birthday celebration surprise, lalu juga perawat-perawat memperhatikan nggak hanya ke pasiennya, tapi juga kepada pendamping pasien. Keterampilan yang harus dimiliki dalam melakukan service extra mile antara lain senyum, salam, sapa. Tiga hal ini sangat penting untuk dilakukan karena melalui senyum, salam, sapa kita menunjukkan keramahan kepada pasien dan bahwa kita welcome dan siap untuk melayani pasien dengan berbagai permasalahannya.
Selain itu, senyum juga dapat menurunkan emosi pasien yang sedang tidak menentu. Kedua, empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Untuk bisa memiliki empati, kita harus memiliki rasa kepedulian dan perhatian yang tinggi. Beberapa manfaat dari empati antara lain akan tumbuh rasa saling percaya, sehingga terjadi ikatan positif antara pasien dan petugas rumah sakit. Dengan empati, kita juga dapat mengurangi risiko komplain karena pasien merasa diperhatikan dan dihargai. Dengan empati, kita mampu mendengarkan masalah-masalah pasien dan dapat memandang dari sudut pasien, sehingga kita dapat mengetahui need and want pasien dan bisa memberikan solusi yang tepat. Komunikasi yang ramah dan empatik. Kemampuan ini sangat penting, karena masalah komunikasi adalah salah satu masalah yang paling sering terjadi di rumah sakit dan menimbulkan komplainan dari banyak pasien. Keempat, inisiatif dan responsif. Untuk bisa melakukan ekstramal, kita perlu responsif dan inisiatif. Contohnya, setiap staf proaktif menawarkan atau memberikan bantuan kepada pasien, bahkan sebelum diminta oleh pasien atau pendamping. Inisiatif dan responsif ini harus menjadi budaya kerja dan karakter dari setiap karyawan Primera Hospital Bekasi Utara. Manfaat eksternal service bagi pasien dan pendamping antara lain. Pertama, mengurangi penderitaan dan stres dari pasien dan pendamping. Kedua, mempercepat pemulihan pasien karena mendapatkan dukungan emosional positif selama perawatan. Manfaat eksternal service bagi rumah sakit yaitu pasien menjadi happy. Apabila pasien happy, maka akan tercipta hubungan positif antara pasien dengan rumah sakit ataupun petugas rumah sakit. Hubungan positif ini dapat menghasilkan customer retention dan customer loyalty. Yang dimaksud dengan customer retention adalah customer akan kembali membeli produk Anda atau jasa Anda, sedangkan customer loyalty adalah customer tidak hanya kembali membeli produk atau jasa Anda, juga mendukung rumah sakit, serta mengajak customer-customer baru ke rumah sakit Anda. Loyal customer yang telah menerima external service akan menyebarkan informasi positif ini ke keluarga, saudara, atau teman-temannya. Dan begitu juga saudara dan teman-temannya yang mendapatkan external service ini akan menyebarkan informasi ini kembali kepada kerabat dan teman-temannya dan seterusnya. Dan pada akhirnya akan meningkatkan branding Primera Hospital Bekasi Utara. Manfaat external service bagi individu atau petugas rumah sakit yang menjalankannya antara lain, individu tersebut jadi memiliki unique selling point atau keunggulan atau ciri khas yang membedakan individu tersebut dengan rekan-rekannya. Unique selling point inilah yang akan membuat individu itu akan terbranding. Otomatis akan terbentuk personal branding karena nilai atau value dirinya si individu tersebut akan meningkat. Dan pada akhirnya, unique selling point dan personal branding ini akan mempermudah untuk peningkatan karir petugas tersebut. Sebagai kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah pertama, external service adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk membuat customer atau pasien menjadi happy. Ciri-ciri external service adalah service yang melebihi harapan pasien, empatik dan bersifat personal, memerlukan SDM yang memiliki jiwa pelayanan staf proaktif dan responsif. Sebagai penutup, saya akan menampilkan sebuah video inspirasional yang mengabarkan external service yang berfokus pada pasien di salah satu rumah sakit di luar negeri. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua.